Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengambil alih persoalan 4 pulau yang atas keputusan Menteri Dalam Negeri menempatkan 4 pulau yang selama ini diklaim dimiliki oleh Aceh diletakkan menjadi milik wilayah teritorial Sumatera Utara. Aceh pun memanas, bergejolak karena mereka merasa tanah bumi mereka dicaplok dialihkan ke provinsi yang lain. Dan akhirnya membuat Aceh seperti membara kembali untuk melakukan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak masyarakat Aceh yang kemudian membawa bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh selama ini yang sering berkibar ketika gerakan Aceh Merdeka masih aktif dan belum ada perdamaian. Yang terjadi saat ini adalah polemik antara dua provinsi, dan sementara itu Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bobi Nasution, masyarakatnya menurut pengamatan saya mayoritas tidak menerima pulau tersebut ditempatkan menjadi wilayah bagian Sumatera Utara. Ini penilaian subjektif saya. Saya tidak punya data sesungguhnya berapa yang mendukung, berapa yang menolak. Tetapi saya melihat percakapan di media sosial bahwa banyak sekali masyarakat Sumatera Utara yang cenderung tidak setuju pulau tersebut menjadi daerah konflik dengan Aceh. Dan konyolnya, sang gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dengan segala kebodohannya tentang tata pengelolaan negara, tata pengelolaan pemerintah, menyatakan dan menawarkan untuk bersama-sama mengelola pulau tersebut dengan Aceh. Rumus dari mana satu daerah bisa dikelola oleh dua provinsi? Rumus dari mana berasal satu daerah itu bisa dikelola oleh dua pemerintah daerah? Karena ini akan menyangkut penerimaan daerah, pajak, segala macam, dan penanggung jawab administratif pemerintahan di daerah tersebut. Dan Bobi secara gamblang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kualitas menjadi seorang gubernur. Dia menunjukkan kebodohannya menjadi seorang kepala daerah yang tidak mengerti bagaimana menjadi seorang kepala daerah. Dan dia berhasrat untuk menguasai daerah 4 pulau tersebut. Itu persoalan lain. Kita kembali kepada Pak Prabowo yang akan mengambil alih dan telah mengambil alih persoalan antara Aceh dengan Sumatera Utara. Apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Prabowo? Saya mengapresiasi langkah cepat Pak Prabowo mengambil alih persoalan ini supaya tidak melebar menjadi kemana-mana, dan sangat mungkin bahwa penempatan, peletakan 4 pulau ini menjadi wilayah Sumatera Utara bisa menjadi syarat untuk menggugurkan perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah negara Republik Indonesia di Helsinki. Dan ujung-ujungnya apa? Aceh bisa referendum dan lepas dari NKRI. Inilah sebuah kebodohan juga yang dipamerkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kecewa sekali dengan sikap Kementerian Dalam Negeri yang tidak mengkalkulasi secara matang dan cenderung bahwa keputusan yang dilakukan oleh Tito telah menciptakan bagi pemerintah konflik baru bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Prabowo harus mengambil langkah taktis, strategis terkait ini. Pak Prabowo harus segera membatalkan SK Kementerian Dalam Negeri yang telah menempatkan 4 pulau tersebut di wilayah Sumatera Utara dan menyatakan bahwa wilayah 4 pulau tersebut masuk dalam wilayah teritorial Provinsi Aceh. Ini akan membuat Aceh tenang dan tidak ada polemik antara Sumatera Utara dengan Aceh. Dan ini akan membuat Indonesia kondusifnya menjadi tinggi karena tidak ada konflik antara Aceh dengan Republik Indonesia. Ini menjadi sangat penting. Saya mendukung Pak Prabowo untuk segera membatalkan SK Kementerian dan menyerahkan 4 pulau tersebut ke Aceh dengan landasan-landasan hukum bahwa memang ini Aceh yang menyinggahi 4 pulau kecil tak berpenghuni tersebut. Nah, inilah yang sekarang terjadi, dan ketika Pak Prabowo Kementerian Dalam, maka layaknya
negeri menunjukkan tanggung jawab moralnya dalam kekacauan ini dengan mengundurkan diri dari Mendagri, atau mungkin nanti akan dilakukan bersamaan, karena saya pikir Pak Prabowo harus melakukan besaran paling tidak menjelang setahun pemerintahannya nanti, karena banyak sekali pejabat yang tidak mampu mengemban misi asta cita yang dibuat oleh Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sekali lagi ini penting. Harus membatalkan SK Kementerian Dalam Negeri, dan Tito lebih baik mengundurkan diri supaya kondusivitas politik negara kita menjadi stabil sehingga kita bisa maju bersama-sama ke depan. Kalau konflik dipelihara, bagaimana mungkin kita akan maju? Inilah kegagalan seorang Mendagri berpikir bagaimana menciptakan suasana kondusivitas ini menjadi baik di negara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Ferdinand Huta Hayan. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Perlu kita menyadari bahwa ada banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan, baik itu dari segi kericuhan-kericuhan yang terjadi. Nah, kalau kita melihat ya perjalanan politik seorang Bobi Nasution dalam memainkan politik-politik identitas dan politik yang begitu luar biasa ya, ini menunjukkan sebuah bertanggung jawabnya seorang gubernur di Sumatera Utara. Harusnya beliau dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi visi misinya. Kenapa kita dapat mengatakan seperti itu ya? Ada banyak orang-orang yang masih haus kekuasaan ya, sehingga pada kesempatan kali ini ya, Prabowo marah besar. Tentunya dia kecewa terhadap Bobi Nasution karena ambisi kekuasaan yang begitu besar, dan ini pastinya tidak terlepas dari dorongan-dorongan dan dukungan seorang Jokowi, yang dimana beliau pasti ikut campur dalam melakukan segala sesuatu itu. Nah, disampaikan di sini ada banyak komentar-komentar masyarakat karena mereka sangat tidak suka dengan Bobi Nasution yang menginginkan 4 pulau yang termasuk di daerah Aceh ya, daerah Aceh. Dan begitu juga orang-orang Aceh tidak suka dengan tindakan-tindakan Bobi Nasution seperti itu. Jangankan orang Aceh, orang Medan asli pun, yang dimana itu adalah kampungnya Bobi Nasution, mereka tidak suka dengan tindakan Bobi Nasution ini yang menginginkan 4 pulau itu yang termasuk di wilayah Aceh. Di negeri ini ya, saya akan bacakan komentar-komentar masyarakat karena ini adalah isi hati mereka mewakili suara masyarakat yang lain. Di negeri ini hanya bangsa Aceh yang semangat juangannya tak terbantahkan. Pecat semua loyalis Jokowi, tegakkan wibawa Presiden Prabowo. Prabowo jangan omon-omon, cepat bertindak, pecat Tito, bersihkan antek-antek geng Solo. Jadi antek-antek geng Solo ini, mereka ketika bertindak itu melanggar prosedural ataupun melanggar aturan-aturan yang ada. Itulah orang-orang yang dimana pimpinan-pimpinan di bawah Jokowi ya, mereka hanya fokus kepada kepentingan diri mereka, kepentingan golongan-golongan mereka, tanpa melihat bagaimana konsekuensi yang berdampak pada masyarakat nantinya. Nah, harapan besar masyarakat Indonesia saat ini, mereka menginginkan Prabowo tegas dalam mengambil tindakan supaya orang-orang titipan Jokowi, baik itu menteri-menteri ya, ini menjadi kode keras bagi Tito Karnavian ya. Masyarakat meminta Prabowo memecat Tito Karnavian. Kenapa seperti itu? Itu karena mungkin tindakan yang tidak selaras dengan pemikiran masyarakat. Begitu juga dengan
titipan Jokowi saat ini ataupun orang-orangnya Jokowi, yaitu di Kapolri. Ada banyak orang-orang yang sudah mengatakan, dan ini juga sudah di framing di media sosial, calon Kapolri di masa Prabowo ini. Tentunya ini pelan-pelan Prabowo memberikan sebuah perlawanan keras terhadap cawe-cawenya Jokowi. Nah, rezim Jokowi memang selalu ciptakan isu baru untuk tutupi dugaan ijazah palsu Jokowi. Pak Ferdinand, Anda lebih hebat dari Hobi dan Tito dalam berpendapat jadi gubernur Sumut. Singkirkan geng Solo, geng Jokowi dari kabinet, jangan cuman omon-omon doang. Ya, itu yang mereka inginkan, teman-teman ya. Pak Prabowo harus tegas dan memecat para menteri, gubernur atau pejabat yang tidak bisa bekerja untuk rakyat, yang telah membuat kegaduhan, yang bisa menimbulkan perpecahan wilayah, juga bisa mengakibatkan kerugian negara juga kalau sampai semua pulau menjadi pecah. Nah, yang diinginkan masyarakat saat ini, mereka menginginkan ya orang-orangnya Jokowi itu yang sudah tidak bisa bekerja segera dipecatlah, segera ditendang, karena mereka akan tetap menjadi penghalang. Disampaikan dari reshuffle seat mengatakan bahwa berhentikan menteri yang buat rakyat melarat, miskin, menderita, enak-enak aja daerah rakyat dijual-jual ke orang asing. Terus pemerintah yang menikmati untuk pribadi, terus rakyat wilayah yang dikerut harta bendanya miskin, melarat, boro-boro mau dapat daerah miskin, yang lain diberi hasilnya. Turunin tuh si Boni, itu fair gubernur. Ya, sangat miris karena memecah belah bangsa adalah pemerintahan, padahal seringkali Prabowo mengatakan kalau asing yang memecah boleh persatuan Indonesia. Nah, apa yang terjadi saat-saat ini, teman-teman, tentunya ini kode keras bagi kita supaya menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang yang haus kekuasaan atau mereka-mereka yang masih menjadi pelakor-pelakor ya, tikus-tikus. Segera kita amankan seperti itu. Kita tetap solid untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi negara ini. Memang menteri-menteri titipan Jokowi harus direshuffle karena diduga para menteri titipan Jokowi hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia dan hanya mengganggu stabilitas keamanan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.